Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lydia Desiana selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Perkenalkan, saya Nasrul Ilham. Dan hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MPA) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk periode 2013 hingga 2017. Jurnal ini ditulis oleh Mela Eka Krisdayanti dan dipubliskan dalam Journal of Business and Banking volume 7 nomor 2 tahun 2017. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan secara lebih komprehensif di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif. Rasio keuangan tradisional seperti likuiditas dan profitabilitas belum cukup untuk mengukur nilai sesungguhnya dari perusahaan. Oleh karena itu, digunakan dua pendekatan modern, yaitu EVA adalah Economic Value Added yang mengukur nilai tambah ekonomis yang dihasilkan setelah memperhitungkan biaya modal. Yang kedua yaitu MPA, Market Value Added, mengukur seberapa besar nilai perusahaan yang diciptakan bagi pemegang saham. Next, kita lanjut ke slide ketiga, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan satu, untuk mengukur kinerja keuangan PT Telkom dan PT Indosat dari tahun 2013 hingga 2017. Yang kedua, untuk membandingkan hasil pengukuran EVA dan MPA antara kedua perusahaan tersebut. Next, kita lanjut ke slide keempat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan dipubliskan di Bursa Efek Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan rumus EVA sama dengan NOVAT dikurang capital charges, sementara MVA adalah harga saham dikali jumlah saham beredar dikurang ekuitas pemegang saham. Hasil penelitian EVA, PT Telkom mencatat nilai EVA positif secara konsisten selama 5 tahun berturut-turut, sedangkan PT Indosat hanya mencatat EVA positif pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan tahun-tahun sebelumnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Telkom lebih stabil dan efisien dalam pengelolaan modal dan penciptaan nilai ekonomis. Next, hasil penelitian MPA. Telkom mencatat MPA positif yang terus meningkat sebesar 216 miliar pada tahun 2013 menjadi 447 miliar pada tahun 2017. Indosat juga mencatat MPA positif, namun fluktuatif dan tidak sebesar Telkom. Ini menandakan bahwa pasar lebih menghargai kinerja dan prospek Telkom dibandingkan Indosat. Ya, kita lanjut ke slide ke-7, yaitu kesimpulan penelitian. PT Telkom memiliki kinerja keuangan yang lebih unggul dan konsisten berdasarkan nilai EVA dan MPA. Yang kedua, PT Indosat memiliki potensi tetapi belum optimal dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu metode EVA dan MPA sangat penting sebagai alat ukur keberhasilan manajemen
dalam menciptakan nilai bagi investor. Slide ke-8 itu adalah kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Kelebihan: metodologi yang digunakan jelas dan relevan dengan kondisi keuangan modern, menggunakan data aktual dari laporan resmi dan kredibel. Untuk kekurangan dari jurnal ini adalah tidak dapat mempertimbangkan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, teknologi atau kompetitor. Terus penelitian ini terbatas hanya pada 2 perusahaan sehingga kurang mewakili industri secara menyeluruh. Slide ke-9 yaitu adalah penutup dan saran. Jurnal ini memberikan wawasan yang sangat berguna tentang cara menilai kinerja keuangan dari perspektif penciptaan nilai tambah. Metode EPA dan MPA sangat bermanfaat baik untuk akademisi, investor, maupun pihak manajemen perusahaan. Baik, kita lanjut ke review jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank menggunakan metode CAMEL dan RGSI studi pada BVR konvensional dan BVR syariah di Kabupaten Ponorogo. Jurnal ini ditulis oleh Rizka Andriani Putri, Dwi Yati Marsiwi, dan Ardian Firdwasi Mustafa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Latar belakang penelitian ini, BPR dan BPRS memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Untuk menjamin kredibilitas penilaian kesehatan, bank perlu dilakukan secara periodik. Penelitian ini membandingkan 2 metode penelitian. Yang pertama yaitu CAMEL adalah metode klasik berdasarkan rasio keuangan, dan yang kedua yaitu RGSI, metode berbasis risiko yang lebih modern, digunakan sejak 2017. Slide ketiga yaitu adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dari tahun 2013 sampai 2015. Objek penelitian adalah 5 BPR dan 1 BPRS yang terdaftar di OJK dan memiliki data keuangan yang lengkap. Slide selanjutnya yaitu adalah hasil penelitian. Metode CAMEL, 5 dari 6 bank dinyatakan sehat. 1 bank BPR Raga Surya Nuansa dinyatakan cukup sehat. 2 metode RGSI, 5 dari 6 bank dinyatakan sangat sehat. Satu bank BVR Raga Surya Nuansa dinyatakan sehat. Kesimpulan dari review ini, hasil metode RGSI cenderung menunjukkan penilaian yang lebih baik dibandingkan CAMEL. Mayoritas BPR dan BPRS menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik. Kedua metode ini saling melengkapi, namun RGSI dianggap lebih menyeluruh karena pertimbangan risiko. Untuk kelebihan jurnal ini mengungkapkan 2 metode resmi dan relevan, yaitu CAMEL dan RGSI, memberikan gambaran nyata atas kinerja bank lokal. Data yang digunakan lengkap dan aktual. Kalau untuk kekurangan jurnal ini, wilayah penelitian terbatas hanya di
satu kabupaten tidak ada pengukuran langsung terhadap GCG dan sensitivitas pasar. Perbandingan antara BPR konvensional dan syariah belum didalami secara analitis. Untuk jurnal ini memberikan gambaran penting mengenai kondisi keuangan BPR dan BPRS di daerah penelitian ini, bermanfaat sebagai bahan evaluasi perbankan daerah dan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya. Demikian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nasril Redi Ilham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.